Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Tuago dengan nomor induk mahasiswa 18234059. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang apa itu humas dan sejarahnya di dunia maupun di Indonesia. Baiklah, pertama kita harus mengetahui apa itu humas. Humas yaitu praktik pengelola penyebaran informasi antara individu, organisasi, dan masyarakat. Humas atau hubungan masyarakat dalam bahasa Inggris juga disebut dengan public relation, yaitu adalah digunakan untuk penyebaran informasi dan agar terjadinya hubungan timbal balik baik antara individu, organisasi, dan masyarakat tersebut. Sejarah peloporan humas yaitu dilakukan oleh E.V. Ellie pada tahun 1906 dengan kegiatannya yaitu berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika. Oleh karena itu dia disebut sebagai the father of public relation. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan humas di dunia. Pada perkembangan humas ini terbagi atas 5 periode. Yang pertama itu adalah periode 1700 sampai 1900, yaitu periode tahun 1700 sampai 1900, di mana humas ini atau hubungan masyarakat muncul dalam bentuk kegiatan yang tidak terorganisir dengan baik. Jadi pada tahun ini hubungan masyarakat ini tidak terorganisir dengan baik dan masih belum jelas, alias masih acak-acakan, belum pasti untuk apa adanya humas. Selanjutnya adalah masuk pada periode 2, yaitu pada tahun 1801 sampai 1865, di mana humas pada periode ini mulai terorganisir dengan baik, terlihat dengan pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional, dan internasional. Jadi pada periode ini humas ini atau hubungan masyarakat sudah terorganisir, di mana dilakukannya praktek dagang internasional, lokal maupun nasional kan. Sudah terorganisir daripada periode sebelumnya. Jadi masuk pada periode selanjutnya yaitu periode tahun 1866 sampai tahun 1900. Pada periode ini hubungan masyarakat berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Jadi karena adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran. Jadi humas ini sudah lebih ke arah profesional pekerjaannya, tapi belum masuk ke sebuah profesi. Selanjutnya adalah periode tahun 1901 sampai 1919. Kegiatan hubungan masyarakat pada masa ini yaitu melakukan investigative reporting untuk melawan para petani, populis, Kristiani, dan sebagainya. Jadi di sini humas ini dilakukan untuk sebagai pembelaan diri, pemberian pendapat, bahkan para wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan mempengaruhi atau mengotak-atik berita. Jadi menggunakan pengetahuan dari humas ini untuk ya istilahnya untuk ada yang membela diri, ada yang untuk menjatuhkan orang lain. Selanjutnya adalah masuk pada periode yang kelima, yaitu adalah tahun 1920 sampai sekarang. Pada tahun 1923 humas dijadikan sebagai bahan studi, pemikiran, dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi. Jadi humas ini pada periode 1920 sampai sekarang ini, di mana humas ini sudah dijadikan profesi atau pekerjaan yang sangat penting perannya. Sekian yang bagian saya tentang sejarah perkembangan humas di dunia. Materi selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan humas di Indonesia. Perkembangan humas di Indonesia menurut Rosadi Ruslan dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama pada tahun 1962, di mana pada periode ini secara resmi pembentukan humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda yang memberitahu agar setiap instansi pemerintahan harus mempunyai atau memiliki bahkan membentuk divisi humas.
Pada periode kedua, pada tahun 1967 sampai 1971, di mana pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan. Tata kerja badan ini antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintahan seperti pembangunan. Pada periode 3 tahun 1972 sampai 1993, di mana pada tahun ini muncullah humas kalangan profesional pada lembaga swasta umum. Pada tanggal 15 Desember 1972, didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Pada periode 4 tahun 1995 sampai sekarang, periode ini sering disebut dengan public relation, di mana humas berkembang pada kalangan swasta, lebih tepatnya pada bidang industri pelayanan jasa.